Selain Ammar, tersebut pula seorang budak yang sangat populer, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah budaknya Umayyah bin Khalaf, asal Ethiopia atau Habsyah waktu itu. Bilal masuk Islam dan kemudian tuannya juga menyiksa Bilal habis-habisan. Ditindih dengan batu, dijemur di tengah padang terik, di tengah padang pasir yang terik, dan darahnya bercucuran di kepala, di hidung, dan di kakinya karena siksaan-siksaan tersebut. Berkali-kali tuannya menyuruh Bilal untuk kembali menyembah Lata dan Uzza. Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Siksaan tak membuat Bilal terpengaruh. Abu Bakar mendengar kisah ini, mengetahui bahwa Bilal disiksa terus-menerus oleh tuannya. Maka Abu Bakar membeli Bilal dari tuannya. Setelah itu Bilal pun dimerdekakan. Pembelian Bilal waktu itu dengan angka yang sangat fantastik, melebihi harga budak-budak lain yang ada waktu itu. Tak hanya Bilal yang dibebaskan oleh Abu Bakar, tersebut pula ada bernama Abu Fakihah yang juga budak lebih dahulu masuk Islam. Dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan untuk menghindari penyiksaan dari tuannya. Khabab bin Arab juga disangka oleh tuannya telah mati di tengah padang pasir karena siksaan begitu berat. Begitu Abu Bakar tahu, Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Setelah Khabab, ada beberapa nama lain seperti Zinirah, seorang budak perempuan, ada Ummu Ubais, ada Nahdiyah, dan beberapa nama, belasan nama lainnya dibeli oleh Abu Bakar untuk dimerdekakan. Sampai-sampai turun ayat Al-Quran, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ayat ini kata Ibnu Katsir dan juga kata beberapa mufassir lainnya turun dalam konteks memuji Abu Bakar, bahwa Abu Bakar akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya karena Abu Bakar terus-menerus berinfak untuk mensucikan hartanya. Dan para ulama seperti Asyuti dalam Itqan menyebutkan bahwa di antara ayat Al-Quran yang isinya memuji manusia hanya sangat terbatas jumlahnya, hanya memuji para nabi dan rasul dan memuji orang-orang saleh pada masa dahulu. Dan orang yang hidup di masa turunnya ayat, satu-satunya yang mendapatkan pujian dari Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ayah Abu Bakar itu merasa keberatan, melakukan protes, mengkomplain Abu Bakar. Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah mengatakan kepada Abu Bakar, untuk apa engkau memerdekakan orang-orang lemah, orang-orang perempuan yang mereka nggak bisa berbuat apapun untukmu nanti setelah mereka merdeka? Kenapa tidak engkau merdekakan budak yang kuat-kuat, yang tegap-tegap badannya? Setelah engkau merdekakan mereka, mereka menjadi anak angkatmu, yang mereka bisa membantumu, yang mereka bisa melindungimu, dan sebagainya. Apa jawab Abu Bakar waktu itu? Saya hanya melakukan apa yang memang terdesak, apa yang memang butuh untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Semoga Allah meridai semua usaha saya. Begitu jawab Abu Bakar. Bapak Ibu berbahagia, penyiksaan demi penyiksaan yang diterima oleh masyarakat Islam waktu itu membuat strategi dakwah Rasulullah pun mulai diubah secara bertahap. Perubahan pertama, Rasulullah memusatkan pendidikan dan pembelajaran dakwah di sebuah rumah Al-Arqam namanya, atau sering juga disebut dengan istilah Baitul Arqam. Rumah Al-Arqam ini berada di tempat yang sedikit agak sepi, di kaki Bukit Safa. Lalu lalang para pelintas agak jarang ke sana, dan rumah ini juga agak lapang. Umat Islam dan yang sudah masuk Islam berkumpul di rumah ini untuk mendengarkan penjelasan dan dakwah dari Rasulullah. Di rumah ini pula Rasulullah membacakan sejumlah ayat Al-Quran
untuk didengarkan oleh para sahabat tersebut. Strategi yang kedua, Rasulullah sejak awal telah menggalang hubungan dengan Raja Habsyah, Ethiopia. Maka Rasulullah mengutus atau mengirim sejumlah orang, sejumlah sahabat untuk menyelamatkan diri ke Habsyah. Maka tersebutlah hijrah pertama atau perpindahan pertama. Beliau mengirim 16 orang para sahabat, termasuk diantaranya dan yang menjadi pemimpin rombongan adalah Utsman bin Affan. Kala itu Utsman bin Affan beristrikan Ruqayyah, putri dari Nabi Muhammad SAW. Mereka beserta 14 orang lainnya pindah dan tinggal di Habsyah. Semasa mereka tinggal di Habsyah mendapatkan perlindungan yang cukup. Artinya tak ada orang Arab, tak ada orang Quraisy yang berani ke sana untuk menyiksa mereka. Mereka bisa mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Tetapi tiba-tiba datang berita, datang informasi ke Habsyah bahwa orang Quraisy semuanya sudah memeluk Islam. Inilah hawa namanya, ya. Di masa sekarang namanya hawa. Kejadian yang sesungguhnya adalah waktu itu Nabi Muhammad membaca sejumlah ayat Al-Quran, surah An-Najm. Surah An-Najm sampai pada ayat ke-62, ayat terakhir, yaitu fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Rupanya ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sejak dari ayat pertama surah An-Najm, wan najmi idza hawa, itu telah menarik perhatian orang-orang Arab waktu itu, telah membuat mereka terpana dan terpesona. Dan di sini juga bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Ketika sampai pada ayat wasjudu lillahi wa'budu, mereka semua pun bersujud kepada Allah. Orang-orang kafir, bahkan Abu Jahal sendiri tanpa sadar ia telah bersujud waktu itu. Ini dilihat oleh banyak orang. Lalu satu sama lain saling bertutur dan saling bercerita, mengatakan bahwa orang-orang Arab, orang-orang Mekah semuanya telah memeluk agama Islam. Begitu berita ini sampai kepada Utsman dan kawan-kawan di Habsyah, mereka pun secara serta-merta pulang ke Mekah. Kenapa? Karena merasa tak lagi mendapatkan ancaman kalau berada di Mekah, karena orang-orang Mekah telah memeluk agama Islam. Ternyata sekali lagi ini berita yang keliru. Utsman pulang. Sesampai Utsman di Mekah, penyiksaan kembali berlanjut. Dan kemudian Rasulullah membuat strategi lain, merancang hijrah kedua ke Habsyah. Karena Utsman tadi telah berceritakan bagaimana orang di Habsyah menerima kedatangan beliau. Maka Nabi Muhammad pun mengirim sebanyak 83 orang untuk berhijrah ke Habsyah. Kiriman yang kedua ini atau keberangkatan kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Dan mereka pergi ke Habsyah. Bapak Ibu, bukan kafir Quraisy namanya kalau tidak menghalang dan menghadang. Dua di antara tokoh kafir Quraisy dikirim ke Habsyah untuk melakukan provokasi di sana. Mereka bertemu dengan Raja Habsyah dan mengatakan bahwa ke-83 orang ini berbahaya bagi kerajaan, bagi kekuasaan Tuhan. Usirlah mereka dari sini, kata Amr bin As. Pak Ibu, bagaimana tanggapan dan bagaimana respon Raja Habsyah? InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.